السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kajian atau ta'lim kita pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan memang tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah atau hadis, karena keduanya adalah wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan keduanya terjaga dan terpelihara sepanjang zaman. Al-hadis kedudukannya sangat besar dan sangat tinggi di dalam Islam. Karena seluruh ajaran Islam disyarahkan, dijelaskan, diperinci di dalam hadis. Di dalam hadis
terdapat segala sesuatu, sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan beliau, dan segala yang disandarkan kepada beliau yang kita kenal dengan nama hadis atau sunnah adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia merupakan wahyu, maka dia adalah kebenaran mutlak, karena kebenaran datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab, sesungguhnya telah diberikan Alkitab, yakni Al-Quran kepadaku, dan yang seperti Al-Quran, yang turunnya bersama Al-Quran. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah As-Sunnah. Dan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan lain-lain bisanadin sahih dari jalan Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda di akhir hadis, ma kharaja minni illa haq, tidak keluar dariku, sambil beliau mengisyaratkan jarinya ke tangannya, ke mulutnya, sambil beliau berisyarat dengan jarinya ke mulutnya, tidak keluar dariku illa haq, melainkan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga, yang memelihara Al-Quran. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran, Al-Quran. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran terpelihara sepanjang zaman. Tidak ada seorang pun makhluk, manusia dan jin, yang sanggup merubah Al-Quran, baik lafaz maupun maknanya, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dengan hadis, karena hadis adalah yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Tanpa hadis, maka kita sama sekali tidak akan dapat mengenal Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hai Muhammad, kepadamu aku turunkan Al-Quran litubayyina linnas, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Rabb mereka kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mengerti. Akhir ayat menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak akan dapat mengerti, tidak akan dapat memahami Al-Quran dan Islam secara kafah tanpa penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kita kenal dengan nama As-Sunnah atau Al-Hadith. Setelah kita mengetahui ketinggian dan kedudukan dan martabat hadis demikian besarnya di dalam Islam, maka para pelajar hadis, para ahli hadis adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ilmu yang dituntut. Berkata Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di kitab besarnya Al-Matalibul Aliyah, fa innal ishtighala bil ilmi khususan al-hadithun nabawi min afdalil qurbat. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, khususnya tentang hadis nabawi, adalah seutama-utama ibadah, seafdal qurbat, takarrub dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Al-Hafiz mengatakan demikian bukan tidak berdasar kepada asar, tetapi sejumlah perkataan para ulama menjelaskan tentang keutamaan al-hadis bagi orang yang mencintainya. Oleh karena itu judul dalam muhadarah kuliah ilmiah ini mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan cinta kepada hadis tanpa kita mengetahui kedudukan dan kebesaran hadis dan keutamaan orang yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya, yang menyebarkannya, yang menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama adalah dengan asar. Agama harus dengan asar. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ad-dinu bil athar. Agama ini adalah dengan athar. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Berkata Sufyan Al-Thawri, pemuka tabi'ut tabi'in, innama ad-din bil athar laysa bil ra'yi. Tahu artinya? Hah? Antum yang nulis tahu artinya? Simak.
agama itu sesungguhnya dengan asar, dengan sunnah, dengan hadis. Penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ra'yu akal pikiran semata. Diulang sampai 3 kali. Innamad din bil athar laisa bil ra'yi. Kita beragama dengan asar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, agar kita tidak tersesat di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Innamad din bil athar. Al-athar, al-athar bentuk jamak dari al-athar, al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga aqwalus sahabat, perkataan-perkataan para sahabat. Berkata kembali Sufyan Ats-Tsauri, ma a'lamu ala wajhi al-'ard min al-a'mali afdalu min talab al-hadith liman arada bihi wajh Allah. Saya tidak mengetahui di permukaan bumi dari amal-amal yang lebih utama dari mempelajari hadis bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Dalam riwayat yang lain, la a'lamu syai'an afdalu minhu. Saya tidak tahu sesuatu pun juga yang lebih utama darinya, yakni al-hadis, dari hadis. Liman arada Allah bihi, bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Beliau pun mengatakan, inna an-nasa yahtajuna ilaihi fi ta'amihim wa syarabihim. Sesungguhnya manusia berhajat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makanan mereka dan minuman mereka. Ketika mereka akan makan, bagaimana adab makan, bagaimana adab minum. Semuanya berhajat kepada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini minum. Untuk minum kita berhajat kepada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita minum dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyebut nama Allah ketika makan dan minum. Karena seluruhnya datang dari Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bernapas ketika minum, dan seterusnya. Lihat, kita berhajat kepada hadis sepanjang nafas-nafas kita, lebih berhajat daripada makanan dan minuman. Karena seseorang itu makan dan minum dapat dihitung dengan jari dalam sehari semalam. Tapi ilmu, khususnya al-hadis an-nabawi, sepanjang nafas kita. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri bersama para ulama mengatakan tidak ada yang lebih utama dari
Dari mereka inilah Al-Hafidh tadi mengeluarkan perkataan yang sangat besar sekali. Bishr bin Harith mengatakan, la a'lamu ala wajhi al-ard amalan afdalu min talab al-ilmi wal hadith liman ittaqa Allah wa hasunat niyyatuhu fihi. Saya tidak mengetahui sesuatu amal di permukaan bumi ini yang lebih utama dari menuntut hadis, mempelajari hadis, menuntut ilmu dan hadis. Liman ittaqallah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Wa hasunat niyyatuhu fihi, niatnya baik, ikhlas. Niatnya lillah, karena Allah, maka dia memperoleh ganjaran yang besar. Kata Bishr bin Harith, wa amma ana, adapun saya, fa astaghfirullah min kulli khatwatin khatawtu fihi, adapun saya, fa astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Tawadhu'nya beliau, walhal beliau imam. Berkata Waqi' bin Jarrah dari atba'u tabi'in, laula anna al-hadith afdalu 'indi min at-tasbih ma haddathtu. Kalau sekiranya hadis tidak lebih utama di sisiku dari mengucapkan tasbih, tentu saya tidak akan membacakan hadis. Laula anna al-hadis afdalu 'indi, menurutku, min at-tasbih ma haddathtu. Karena ibadah itu bertingkat, berlebih kurang. Ada yang sama derajatnya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Di antara ilmu yang fardu kifayah, yang sangat tinggi, yang lebih afdal dari tasbih, dari saum, dari salat sunnah, al-hadith an-nabawi. Sehingga ini para imam yang mengatakan, sehingga para ulama seperti Waqi' bin Jarrah, Sufyan al-Thawri, al-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain mengatakan seperti itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seseorang, ya Abu Abdullah, ayyuhuma ahabbu ilaika, mana yang engkau lebih sukai, ar-rajul yaktubul hadith atau yasum wa yusalli? Seseorang mencatat hadis, menulis hadis, mempelajari hadis, atau dia saum sunat, atau dia salat sunat? Qala yaktubul hadis. Lalu ditanya lagi, famin aina faddalta kitab al-hadith ala as-saum was-salah? Dari mana? Dari mana dasar yang kau mengatakan bahwa mencatat hadis, menulis hadis, mempelajari hadis lebih utama dari saum dan salat sunat? Qala, beliau menjawab, li'alla yaqulu qail, agar seseorang tidak mengatakan nanti, kalau dia tidak tahu hadis, maka dia akan mengatakan ketika dia melihat satu kaum mengamalkan sesuatu lalu dia mengikutinya, inni ra'aitu qauman ala syai'in fattaba'tuhum. Apa? Jahil. Dengan mempelajari hadis
dengan mendengarkan hadis, dengan duduk di majelis hadis, seseorang akan mengetahui sunnah Nabi SAW, mana yang hak, mana yang batil. Maka kalau dia salat, maka salatnya pun sunnah. Kalau dia saum, maka saumnya pun sunnah. Kalau dia tasbih, zikir, maka zikirnya pun sunnah. Ini hikmah yang sangat dalam ketika para imam mengatakan lebih afdal membaca, menulis hadis dari tasbih, dari salat tatawu, dari saum tatawu. Disingkap oleh Imam Ahmad, li'alla yaqulu qailun, agar seseorang tidak mengatakan inni ra'aitu qauman ala syai'in, saya menyaksikan, melihat satu kaum mengamalkan sesuatu, fattaba'tuhum, lalu saya mengikutinya. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka melihat satu kaum mengamalkan sesuatu, padahal amalnya bertentangan dengan Islam, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Islam, lalu dia mengikutinya, maka terjadilah kerusakan pada dirinya. Luar biasa. Li'alla yaqulu qailun, agar seseorang jangan mengatakan nanti saya melihat satu kaum ala syai', yani ada amal, fattaba'tuhum, lalu saya ikuti tanpa ilmu, jahil dengan kebodohannya, tertipu. Dia melihat kelompok-kelompok sesat, dia ikut. Dia melihat ajaran-ajaran tertentu, dia ikut. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar hadis, karena dia tidak pernah duduk di majelis hadis, karena dia tidak pernah membaca hadis. Luar biasa hadis ini. Lihat, kali ini dialog Imam Ahmad dengan seseorang. Wahai Abu Abdullah, mana yang kau lebih sukai? Seseorang itu mencatat, mempelajari hadis atau saum atau salat. Beliau mengatakan yaktubul hadis. Kalau sekarang kita tidak mencatat lagi, buku-bukunya sudah lengkap di hadapan kita, tinggal duduk di majelis hadis, diajarkan ini maknanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu mencatat dari fulan. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan Ahlul Hadis, qultu, saya mengatakan, talabul hadis fi hadzal zaman afdalu min sairi anwa'it tatawwu. Mempelajari hadis pada zaman ini, zaman beliau hidup di abad kelima, berarti 10 abad yang lalu. Beliau lahir di akhir abad ke-4, hidup di abad ke-5. Akhir abad ke-4, hidup di abad ke-5. Setelah beliau membawakan perkataan para imam yang menjelaskan tentang ketinggian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul hadis fi hadzal zaman afdal min sairi anwa'it tatawwu, lebih utama dari segala macam amal tatawwu, amal sunat. Kenapa? Li'ajli durusis sunan, karena telah hilangnya sunnah, wa khumuliha, dan telah kumuhnya. Kumuh dari bahasa Arab asalnya, khumul. Orang kita nggak bisa ngucapin khumul, kumuh. Kumuh, tahu kumuh kan? Kotor,
Sunnah telah bercampur dengan berbagai macam kekotoran. Wa zuhuril bid'ah, dan telah nampaknya berbagai macam bid'ah. Wa isti'la'i ahliha, dan ahli bid'ah menjadi tinggi, menguasai. Oleh karena itu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang hidup 10 abad yang lalu mengatakan lebih utama dari seluruh amalan sunnah. Untuk apa? Tegaknya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya sunnah, hancurnya bid'ah, rendahnya ahli bid'ah, dan seterusnya, dan hidupnya ajaran Islam sehingga kaum muslimin paham tentang Islam. Coba bayangkan, sedikit sekali telinga kaum muslimin khususnya di negeri ini mendengar hadis Rasulullah SAW yang termaktub di Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa beliau melarang membunuh orang kafir muahad yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Bahkan beliau mengancam tidak masuk jannah orang yang membunuh orang kafir muahad. Telinga kaum muslimin jarang mendengar hadis ini. Karena kenapa? Mereka jauh dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum Islam, bahwa orang-orang kafir, orang-orang asing yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin, termasuk ke negeri kita, yang mereka ada ikatan perjanjian, yang mereka telah diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin untuk datang ke negeri-negeri kaum muslimin, tidak boleh diganggu kehormatannya. Pertama, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Itu orang kafir dilarang, karena akan merusak Islam dan kaum muslimin. Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis. Barang siapa yang membunuh muahad, kafir muahad, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkannya. Lihat, demikian tingginya ajaran Islam. Jarang didengar oleh telinga kaum muslimin yang menjelaskan bahwa Islam memberikan kemaslahatan. Oleh karena itu, sepanjang sejarah umat Islam, khususnya di zaman para sahabat, maka Islam memberikan kemaslahatan, keselamatan bagi umat manusia. Begitulah perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bagaimana kalau beliau hidup pada zaman kita sekarang ini? Itu 10 abad yang lalu beliau mengucapkan demikian. Bahkan yang sebelum beliau, Al-Imam Ibn Hibban mengatakan perkataan yang sama. Tidak ada yang lebih wajib dipelajari pada zaman kita kecuali hadis. Karena hadis yang akan menjelaskan Al-Quran, sehingga kaum muslimin mempunyai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, terhadap Islam, tidak salah paham, apalagi sampai tersesat. Tentunya hadis yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang telah sah. Saya ulang perkataan saya di awal.
Di dalam hadis terdapat segala sesuatu. Ada apa di dalam hadis? Ada apa? Hah? Ada apa di dalam hadis? Apa saja ada? Apa saja? Apa? Yang kencang, anak muda. Semuanya apa? Sebutkan. Sama, antum taklid. Tutup bukunya, tutup. Dengarkan sini. Dari tadi dia nyatet, nggak tahu apa yang ditulis. Tutup. Antum bukan Imam Daruqutni. Al-Imam Daruqutni dia catat. Biasa kalau duduk di majelis itu dia mencatat para ulama. Dia simak. Apalagi sekarang kita sudah ada rekaman. Nanti kalau antum belum terbiasa, bukan talib, banyak salah. Sahih. Al-Imam Daruqutni duduk di depan imam, catat. Kata kawannya, "Tun jangan nyatet, dengarkan imam." Saya apa? Dicatat, sana dengar. Matanya ke sini, telinganya ke sana. Luar biasa. Coba ulang persis dari A sampai Z. Amirul Mu'minin fil hadis, al-Imam. Apa? Hah? Iya. Apa? Ada apa dalam hadis? Tadi saya sebut syariat Islam. Semua syariat Islam. Syariat Islam adalah ketetapan Allah. Jadi yang namanya syariat Islam tidak terbatas di dalam hukum-hukum tertentu, tapi semuanya syariah. Karena itu Al-Imam Al-Ajurri, muridnya Al-Imam Abu Daud, menulis kitab dengan judul apa? Kitabus Syariah. Pembicaraannya mengenai apa? Akidah. Pembicaraannya mengenai akidah, tauhidullah, dikatakan syariah. Jadi syariat tidak terbatas kepada fikih semata, menyeluruh apa saja. Muamalah, pintar. Muamalah itu apa? Iya, sehari-hari itu banyak. Salat sehari-hari. Makan minum muamalah? Makan minum muamalah? Betul makan minum muamalah? Salah. Hah? Dagang. Antum nanya dia? Enggak. Iya, jangan kasih tahu, nggak boleh nyontek. Biasanya kalau mahasiswa nih, mahasiswa, pelajar sekolah SMA, lulus SMA, mahasiswa, jangan nyontek, nggak boleh nyontek ya, boleh nyontek. Bagus ini adik-adik pelajar di depan, bagus, nggak begitu belajar. Satu keutamaan, satu kebahagiaan bagi seorang pemuda, kata ulama yang dahulu. Satu keutamaan, gak ada kenikmatan yang lebih besar dari ini. Apabila seorang pemuda itu duduk di majlis ilmu, bersahabat dengan ahlul ilmi, gak ada yang lebih nikmat daripada itu. Di dalam hadis ada pertama usuluddin. Usuluddin tentang tauhid, tentang iman dijelaskan. Dalam untuk buka rambalan-rambalan hadis, di tiap-tiap kitab hadis ada judul Kitabul Iman di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang hadis yang lain. Di Sahih Bukhari ada Kitabut Tauhid, semua usuluddin dijelaskan secara terperinci
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tauhid, mana syirik. Yang kedua, di dalam hadis pun dijelaskan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Allah menjanjikan jannah, mengancam neraka dan seterusnya. Allah menjanjikan pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi mereka yang mengerjakan amal taat. Lihat dalam hadis sering diterangkan keutamaan wudu. Wudu menggugurkan dosa. Dijelaskan tentang keutamaan salat. Salat menggugurkan dosa. Dan seterusnya. Janji Allah. Dijelaskan juga tentang ancaman-ancaman yang sangat besar, sangat berat. Laknat Allah bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Dan lain-lain banyak sekali. Yang ketiga dijelaskan sifat Rabbul Alamin, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama dan sifat Allah dijelaskan dalam hadis secara terperinci. Yang keempat dijelaskan tentang sifat surga dan neraka. Diterangkan tentang surga, diterangkan tentang neraka, dan apa janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga, dan untuk orang-orang yang durhaka di dalam neraka, dan seterusnya secara terperinci. Yang keempat, yang kelima, di dalam hadis dijelaskan tentang berbagai macam makhluk Allah. Dari kejadian bumi, dari kejadian langit, dan keajaiban-keajaiban makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keagungan, kebesaran ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Lihat hadis yang menjelaskan salah satu malaikat Hamlatul Arsh, pembawa Arsh. Satu orang, satu malaikat. Jarak antara telinganya dan pundaknya 500 atau 700 tahun perjalanan. Keajaiban makhluk Allah. Kejadian langit, kejadian bumi, dan keajaiban-keajaiban dari makhluk Allah. Kebesaran ayat-ayat Allah ada di hadis. Yang keenam, diterangkan tentang al-malaikah. Juga makhluk lain seperti jin, syaitan. Yang ketujuh, di dalam hadis dijelaskan Qisasul Anbiya, perjalanan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, dalam hadis pun dijelaskan tentang Auliyaur Rahman, wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak terbatas jumlahnya, itu setiap orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Di dalam hadis juga dijelaskan perjalanan raja-raja, baik dari bangsa Arab maupun yang selainnya. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang kisah umat yang terdahulu. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang sirah nabawiyah al-karimah, sirah Rasulullah, tarikh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau dari awal sampai akhir. Dijelaskan tentang khutbah-khutbah beliau, nasihat-nasihat beliau, hukum-hukum yang beliau putuskan, tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau, mukjizat-mukjizat beliau. Dalam hadis pun dijelaskan tentang perjalanan para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini, dan seterusnya.
Di dalam hadis pun dijelaskan tentang tafsir Quran. Bagi ikhwan yang kerap atau sering mengikuti pengajian setiap hari Sabtu, di mana kita membaca kitab Sahih Bukhari dengan sanadnya, tentu tahu. Sekarang kita telah sampai di bagian kitab tafsir. Dan seterusnya. Lengkap di dalam hadis terdapat segala sesuatu. Dijelaskan tentang tadi muamalat, hukum-hukum perdagangan jual beli, lengkap. Jadi sistem perekonomian Islam. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang ahkamun nikah, hukum-hukum pernikahan secara Islam. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang adab dan akhlak. Dalam hadis pun dijelaskan tentang bagaimana kita beribadah, peribadatan. Lengkap, segala sesuatunya ada. Karena itu ahlul hadis adalah orang yang paling tahu tentang Islam. Ahlul hadis adalah orang yang paling faqih tentang Islam. Dan tidak ada yang membencinya kecuali ahlul bidah. Perhatikan kisah yang sangat menarik. Abdullah bin Hasan Al-Hisanjani, seorang muhaddis, tapi dari kalangan bawah, muhaddis bertingkat. Kuntu bi Masri, satu hari saya berada di Mesir. Fara'aitu qadiyan lahum fil masjid al-jami', maka saya melihat qadi mereka sedang ceramah di masjid jami di Mesir. Wa ana mimradun, saya sedang sakit. Fasami'tul qadi yaqul, saya mendengar qadi mengatakan masakin. Fasami'tul qadi yaqul, saya mendengar qadi mengatakan masakin ashabul hadis la yuhsinuna al-fiqh. Ahli hadis itu miskin, enggak tahu fikih. La yuhsinun al-fiqh. Abdullah bin Hasan Al-Hisanjani mengatakan, fa habautu ilaihi, saya merangkak, lagi sakit namanya, saya merangkak ke depan. Dia berada di masjid jami qad, ashabul hadis miskin, la yuhsinun al-fiqh. Saya mendengar begitu, saya merangkak ke depan. Fakultu, maka saya berkata kepada qadi, ikhtalafa ashabun nabi
sallallahu alaihi wasallam fi jirahatir rijal wan nisa. Para sahabat Nabi berselisih tentang masalah hukum pelukaan, luka. Kan dalam Islam kalau seseorang dilukai, ada hukuman bagi laki dan wanita. Berselisih dalam menetapkan hukuman-hukuman. Ada di hadis-hadis di Athar. Fa ayyu syai'in qala Ali bin Abi Thalib. Maka Abdullah bin Hasan bertanya kepada qadi, bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib? Wa ayyu syai'in qala Zaid bin Thabit. Bagaimana pendapat Zaid bin Thabit? Wa ayyu syai'in qala Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud? Diam qadi, gak bisa menjawab. Fa'afhama. Abdullah bin Hasan membuat qadi itu diam. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Hasan mengatakan kepada qadi, faqultu lahu, za'amta anna ashab al-hadis la yuqsinuna al-fiqh. Engkau katakan bahwa ahli hadis tidak tahu fikih. Wa ana min akhassa ashabul hadis, dan saya adalah orang yang paling kecil dari ashabul hadis, yang rendah, yang enggak ada apa-apanya saya. Sa'altuka an hadhihi falam tuhsinha. Saya bertanya kepadamu tentang masalah ini, engkau tidak becus, enggak bisa menjawab. Fa kaifa tunkiru ala qaumin annahum la yuhsinuna syai'an wa anta la tuhsin wa anta la tuhsinuhu. Bagaimana kamu mengingkari satu kaum tidak bisa sesuatu, kamu sendiri enggak bisa? Luar biasa, kisah yang menarik sekali. Qadi penceramah seperti banyak penceramah kita, belajar hadis nggak tahu tentang ini, nggak tahu tentang. Kalau kita tanyakan tentang khilaf ulama, hampir mereka nggak bisa menjawab, bahkan tidak bisa menjawab. Jadi qadi di Mesir ceramah, lalu dia ngejek orang-orang yang belajar hadis, ashabul hadis, miskin, nggak ngerti apa-apa tentang fikih. La yuhsinuna al-fiqh. Pada Abdullah bin Hasan lagi sakit ketika itu, dia berusaha ke depan dekat mimbar, lalu dia tanya, engkau mengatakan ashabul hadis miskin? Sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW berselisih tentang satu permasalahan, masalah jirahat, khilaf ilmiah, perselisihan ilmiah. Saya tanya kepadamu, gitu maknanya. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Ali, apa yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ini kan masalah fikih. Diam qadi, nggak bisa menjawab, nggak tahu dia, padahal itu fikih. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Hasan, sa'altuka an hadhihi falam tuhsin. Saya tanyakan engkau masalah ini, engkau enggak becus. Fa kaifa tunkiru ala qaumin annahum la yuhsinuna syai'an wa anta la tuhsinun. Bagaimana mungkin engkau mengingkari satu kaum? Engkau katakan ahli hadis miskin, enggak tahu fikih, sedangkan engkau tidak tahu, tidak becus. Bagaimana? Ini bahasa, peribahasa kasar kita. Hah? Apa? Maling teriak. Ya. Khususnya pada zaman kita sekarang ini, sangat besar mempelajari hadis itu, sangat besar duduk di majelis hadis,
supaya kita mendengar sabda-sabda suci Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan kita memahaminya, supaya kita mengetahui, mendengar dari ahlinya mana hadis yang sah dan yang tidak sah. Begitu banyak hadis-hadis dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beredar hadis-hadis palsu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan dari beliau. Kita ingat hadis beliau, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun sayap. "Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ceritakan tentang Bani Israel, tidak mengapa. Dan barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Awal hadis dan akhir hadis saling mengikat satu dengan yang lain. Sampaikan dariku, tapi yang sah, yang maknanya sesuai dengan apa yang aku mau. Hadisnya sah, karena kalau tidak maka terancam neraka. Karena seseorang tidak boleh membawakan hadis sampai dia mengetahui hadis ini benar, sah, datangnya dari Rasulullah SAW sesuai pemeriksaan para ahli. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sangat berat menyampaikan hadis, sangat hati-hati, khawatir berdusta atas nama beliau. Karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan berdusta atas yang lain. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan syariat. Kemudian sabda beliau lagi kepada para sahabat pada Hajjatul Wada, "Liyuballighi syahidu minkum al-ghaib." Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Diriwayatkan dari jalan beberapa orang sahabat, di antaranya ada sahabat Abu Bakrah. Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Karena menyebarkan hadis adalah menghidupkan hadis. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Nasrul ilmi hayatuhu wal balagh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmah." Menyebarkan ilmu adalah menghidupkan ilmu. Kalau ilmu tidak disebarkan maka tidak akan hidup ilmu ini. Kalau hadis tidak disebarkan, dibacakan, maka tidak akan hidup hadis itu. Kalau sunnah tidak disebarkan, tidak dibacakan, tidak dijelaskan, maka tidak akan hidup sunnah itu. Nasrul ilm hayatuhu. Menyebarkan ilmu adalah menghidupkan ilmu. Ini dalam rangka penyebaran tentang hadis, keutamaan hadis, agar kita semua mencintai hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya menghidupkan hadis, insyaallah taala. Bagi siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah dan baik niatnya, dan menyampaikan dari Rasulullah SAW
merupakan rahmat yang setiap mukmin akan berpegang dengannya. Karena yang akan dipegang, dijadikan dasar oleh setiap mukmin adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tidak disebarkan, maka tidak ada yang tahu. Berkata Al-Imam Al-Auza'i dari tabi'ut tabi'in, "Idza dhaharatil bid'ah falam yunkirha ahlul 'ilm sarat sunnatan." Apabila bid'ah telah tersebar, telah nampak, maka tidak ada ahlul ilm, ahli ilmu tidak mengingkarinya, maka jadilah bid'ah itu sebagai sunnah. Idza dhaharatil bid'ah falam yunkirha ahlul ilm sarat sunnatan. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira dari beliau kepada semua ahlul hadis dan para pelajarnya dan orang yang menyampaikan hadis dengan benar. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu. Al-hadis. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Naddarallah, doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk para ahlul hadis dan pelajar hadis. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan. Baru dengan satu hadis. Hadis ini saya pernah mencatatnya di sebagian kitab saya. Saya kumpulkan dan mencapai derajat mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat sabda Nabi, Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu. Berkata Sufyan bin Uyainah, "Ma min ahadin yatlubul hadith illa wa fi wajhihi nadratun لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه." Sufyan bin Uyainah, syekh guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan tidak seorang pun talibul hadis melainkan di wajahnya terdapat cahaya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballaghahu." Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Taifah al-Mansurah, hadis-hadis yang berderajat mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada segolongan Taifah. Taifah itu sekurang-kurangnya satu
senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapat pertolongan Allah, yang ditolong terus-menerus oleh Allah, tidak memudaratkan mereka orang yang menghinakan atau merendahkan mereka, dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Mereka tegak di atas kebenaran. Fadl bin Ziyad berkata, saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal, lalu disebutkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Faqala, maka beliau mengatakan, in lam yakunu ashabul hadis fala adri man hum. Jika mereka ini bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka ini. Yani Imam Ahmad menafsirkan ta'ifah mansurah adalah ashabul hadis, ahlul hadis. Berkata Ahmad bin Sinan, dan dia menyebutkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq. Berkata Ahmad bin Sinan, hum ahlul ilm wa ashabul athar. Mereka adalah ahli ilmu dan ahli hadis. Berkata Ali bin Madini, guru besar dari Imam Al-Bukhari, tentang hadis ta'ifah mansurah, hum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis, ahlul hadis. Berkata Imam Al-Bukhari setelah membawakan riwayat la tazalu ta'ifah min ummati, faqala al-Bukhari, maka Bukhari mengatakan yakni ashabul hadis, ahlul hadis. Ittifaq para ulama mengatakan ashabul hadis. Kenapa ashabul hadis? Karena ashabul hadis tidak ada madhab mereka kecuali madhab Rasulullah SAW. Tidak ada yang mereka katakan kecuali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mereka baca setiap saat kecuali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mereka kumpulkan dan mereka catat kemudian kumpulkan kecuali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat, khususnya di akhirat. Dan mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basah lidah mereka karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama menafsirkan hum ashabul hadis. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, kalau yang dimaksud ini bukan ahli hadis, saya nggak tahu lagi siapa mereka itu. Karena ahlul hadis menghidupkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan mana hadis yang sah dan yang tidak sah, menjelaskan tentang makna dari hadis tersebut, membela nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Karena itu tidak ada yang mencintainya kecuali ahlus sunnah, dan tidak ada yang membencinya kecuali ahlul bidah. Untuk membedakan mana ahli bidah dan mana ahli sunnah, kecintaan dan kebencian kepada ahlul hadis. Sehingga Imam Ahmad pernah diberitahukan di sana di Mekah, si fulan mengatakan bahwa ahli hadis itu kaum su', kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad di sana di Mekah, si fulan mengatakan bahwa ahli hadis itu kaum su', kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad mengatakan zindik, 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 sambil dia mengebutkan kainnya lalu masuk ke rumahnya, berdiri dalam masuk. Zindik orang itu, zindik orang itu. Zindik adalah munafik. Karena ahlul hadis adalah khulafa'ur rasul, khalifah-khalifah Rasulullah SAW,
pengganti Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis-hadis beliau kepada umat, dari mulai sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Khalifatul Rasul, derajat yang sangat tinggi sekali. Ahlul hadis dikatakan adalah aulan nas bir Rasul sallallahu alaihi wasallam lidawami salatihim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis adalah manusia yang paling dekat kepada Rasul. Kenapa? Karena dawam, terus menerus mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan. Sampai Imam Ahmad ketika menulis kitab hadisnya di makhtutat yang asli, manuskrip yang aslinya, catatan tangannya, atau yang telah dicatat dari catatan tangan dari Imam Ahmad, itu tidak ada tulisan sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam, saya berselawat setiap saya menulis hadis, puluhan ribu. Maka orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satupun golongan yang diketahui yang lebih banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tulisan dan lisan selain dari mereka. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Lau lam yakun li sahibil hadis faidah illa as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitab." Kalau sekiranya ahlul hadis itu tidak mempunyai keutamaan kecuali satu saja, yakni dia berselawat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia terus menerus berselawat kepada Nabi SAW selama tulisannya itu ada di kitab. Luar biasa. Kata Sufyan ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, yang digelari Amirul Mukminin fil hadis. Kalau sekiranya ahli hadis itu tidak mempunyai keutamaan sama sekali kecuali satu saja, berselawat cukup. Karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan dan tulisan. Alangkah mulianya, alangkah tingginya mereka, tetapi alangkah rendahnya mereka di hadapan ahlul bidah. Dan alangkah mulianya mereka di hadapan ahlus sunnah. Ini imam ahlus sunnah wal jamaah, Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri. Siapa yang mau kita dengar? Ahlul bidah atau imam ahlus sunnah wal jamaah? Tidak ada yang mencintai hadis kecuali orang yang bersih hatinya, yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, yang cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nifaq di hatinya, yang ikhlas tegak karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang membencinya, dia menyukainya kecuali orang-orang munafiqin. Ahlul bidah. Maka kaum muslimin harus mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka bukan ahlul hadis, tapi mereka masuk ke dalam mazhab ahlul hadis. Mazhab ahlul hadis adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah beliau. Karena itu dikatakan
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, Ashabul Hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan ini, bahwa perkataan beliau akan didengar oleh sahabat, dan sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dan didengar dari tabi'in, dan disampaikan oleh tabi'ut tabi'in dari tabi'in, dan seterusnya. Bersambung isnadnya yang merupakan kekhususan bagi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan di antaranya oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain dari jalan Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una, kamu mendengar. Beliau bersabda kepada para sahabat, kamu mendengar dari siapa? Dariku. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar nanti dari kamu. Siapa yang mendengar dari sahabat? Tabi'in. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kamu. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Siapa? Tabi'ut tabi'in, mendengar dari tabi'in. Begitulah isnad, rantainya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abdullah bin Mubarak dari atba'ut tabi'in mengatakan, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Yang dimaksud dengan sanad adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diperiksa, diteliti dengan pemeriksaan yang sangat dahsyat dan besar. Belum ada satu pemeriksaan yang demikian besarnya telitinya selain dari pemeriksaan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama kita. Semuanya adalah demi membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak, imam mujtahid mutlak, mujahid, mengatakan al-isnadu indi min ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu menurutku bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja dapat berbicara dan apa saja yang akan dia katakan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Isnad itu adalah pedangnya orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai' yuqatil. Al-isnad silahul mu'min, senjata orang mukmin. Kalau kita mendengar dari seseorang bahwa ada di dalam Islam ini, amal ini, amal ini, perbuatan ini, kita bertanya, mana dasarnya? Dari Quran bagaimana tafsir menurut hadis? Dari Quran bagaimana tafsir menurut hadis? Mana hadisnya? Atau kalau seseorang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya bagaimana? Dahulu para ulama mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu, rawi-rawi kamu siapa. Kalau sekarang sudah termaktub, tertulis, dicetak di kitab-kitab hadis, siapa perawinya?
Dari mana asalnya? Dari kitab mana? Nanti diperiksa oleh ahlinya. Ini yang dimaksud dengan bagian dari agama dan senjata. Ada paham seperti ini, paham yang bermacam-macam. Mana dasarnya? Dari siapa? Sanadnya sampai tidak pada Rasulullah SAW. Begitulah seterusnya. Ahlul hadis adalah orang-orang terpercaya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang sangat amanah, orang-orang kepercayaan Rabbul Alamin. Karena mereka adalah memelihara agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang menjaga syariat Allah. Dahulu para ulama kita mengatakan para malaikat adalah penjaga langit, ahlul hadis adalah penjaga bumi. Dia menjaga agama Allah, dia yang paling tahu diperiksa orang. Ini ada dasarnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Ini perkataan manusia atau perkataan Nabi SAW? Ini ayat Quran, ini sabda Rasulullah. Ini perkataan sahabat, ini sabda Rasulullah. Ini perkataan sahabat, ini perkataan tabi'in, dan seterusnya. Diperiksa, dipilah, didudukkan pada tempatnya. Adapun umat-umat yang sebelum umat ini tidak ada ahlul hadisnya. Berkata Al-Imam Abdullah bin Dawud Al-Kharribi, sami'tu min a'immatina wa min fawqina. Saya mendengar dari para imam kita dan orang yang di atas kita, anna ashabal hadis wa hamlatal ilm hum umana'ullahi ala dinin wa huffadhi sunnati nabiyhi ma alimu wa amilu. Ahlul hadis dan ahlul ilm, mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah atas agamanya dan penjaga dan pemelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata imam yang lain, Kahmas Al-Hamdani, yaqul man lam yatahaqqaq anna ahlal hadith hafadhatud din فإنه يعد في دعفاء المساكين الذين لا يدينون الله بدين. Keras sekali perkataan ini. Barang siapa yang tidak menetapkan bahwa ahlul hadis penjaga agama Allah, dia memelihara agama Allah, karena agama Allah terdiri dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling paham tentang hadis, ahlul hadis. Ahlul hadis adalah orang yang paling alim terhadap Al-Quran. Maka tentu mereka memelihara para penjaga agama Allah dari dimasuki kekotoran yang berupa kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang tidak menetapkan demikian, maka dia digolongkan kepada du'afaul masakin, orang-orang yang dhaif, yang tidak beragama kepada Allah dengan agama yang benar. Karena agama terdiri
terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, dua dasar utamanya. Segala ilmu yang ada dalam Islam bercabang dari dua dasar ini. Selain ijma' sahabat, perkataan al-muhajirin wal ansar, di mana termaktub perkataan al-muhajirin wal ansar? Di mana tertulis perkataan al-muhajirin wal ansar? Di dalam kitab-kitab athar dengan sanad. Maka ahlul athar, ahlul hadis tentu lebih paham, lebih tahu, lebih banyak perbendaharaannya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, lagi-lagi kita berjumpa dengan imam besar ini, imam yang diagungkan, dibesarkan oleh para ulama, dijuluki Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman dalam ilmu hadis. Yaqul al-malaikatu hurrasus sama' wa ashabul hadis hurrasul ard. Para malaikat adalah penjaga langit, ashabul hadis penjaga bumi. Lihat, kalau ada orang membawakan hadis palsu, siapa yang angkat berbicara? Ahlul hadis. Ini hadis palsu, ini hadis dhaif, ini hadis dhaifun jiddan, ini hadis la asla lahu, ini hadis batil, ini hadis munkar. Lihat kaum muslimin dan para penceramah kita membawakan hadis, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Tampil para ahlul hadis, ini bukan sabda Nabi SAW, hadis ini palsu atau sekurang-kurangnya sangat lemah. Karena apa? Karena begini. Siapa yang menjaganya di bumi? Ahlul hadis. Jadi perkataan Sufyan Ats-Tsauri, kalau ulama itu memuji, tidak seperti kita memuji seseorang asal jadi saja tanpa bukti. Ada buktinya, ada kenyataannya. Lihat hadis itu beredar, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Semua orang membawakannya, tokoh-tokoh agama banyak membawakannya. Siapa yang tampil memberitahukannya? Para ahlul hadis. Ini bukan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis palsu, ini hadis sangat lemah, ini hadis munkar dengan penyebutan walau bisin, tambahan walau bisin tidak ada. Kenapa? Karena di sanadnya ada seorang yang bernama Fulan, yaitu Abu Atikah. Dia ini adalah orang yang buruk hafalannya, bahkan tertuduh berbohong atas nama Rasulullah SAW. Sebentar lagi kita akan sahur, maka banyak hadis-hadis yang kita dengar, hadis-hadis palsu. Bahkan hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Siapa yang memberitahukannya? Ahlul hadis. Sebentar lagi kaum muslimin, sebagiannya, bahkan mungkin sebagian besar atau setengahnya, mengamalkan nisfu Sya'ban. Pada malam harinya menegakkan salat sekian rakaat, membaca ini dan itu, baca ini dan itu. Pada siang harinya tanggal 15-nya saum. Ahlul hadis yang meneriakkan hadis-hadisnya palsu, didustakan atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dibuatlah hadis-hadis palsu khususnya pada abad ke-4 Hijriah di Palestina tentang nisfu Sya'ban dan lain-lain dan seterusnya, lengkap dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Siapa yang menjaga bumi?
Ahlul hadis. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu mana yang sah dari Nabi SAW dan mana yang tidak. Karena mereka adalah ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah warisan Rasulullah SAW yang mereka bagi-bagikan. Yang menjadi ahli warisnya siapa? Ahlul hadis. Mereka membagi-bagikan waris Rasulullah SAW. Kalau mereka berkumpul bersama para pelajar, mereka membacakan hadis-hadis Rasulullah, mereka membagi harta waris Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mewarisi dinar dan dirham. Seluruh para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi yang nabi warisi apa? Al-ilmu. Al-ilmu ada di mana? Di dalam Al-Quran dan hadis. Berkata Al-Imam Al-Syafi'i yang dijuluki Nasirul Hadis, pembela hadis. Nasirul Hadis, pembela hadis. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nasirus Sunnah, sama saja. Mau disebut Nasirus Sunnah atau Nasirul Hadis. Yaqul, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyan." Apabila saya melihat seseorang dari ahlul hadis, maka seolah-olah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hidup. Karena yang dibacakan oleh ahlul hadis adalah nafas-nafas Nabi. Berkata seorang penyair, ahlul hadis hum ahlun nabi, hum ahlun nabi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Indah sekali, indah sekali. Ahli hadis adalah keluarga Nabi. Jika mereka tidak bersahabat dengan diri Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi. Allahu Akbar. Setiap kita bacakan hadis, setiap kita bacakan hadis yang merupakan nafas-nafas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan, setiap kali apabila saya melihat, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyan. Seolah-olah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, karena yang dibacakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis adalah orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dusta apabila dikatakan ahlul hadis kerjaannya hanya membaca hadis, mempelajari hadis, mengetahui sanad ini dhaif apa tidak. Kebohongan besar, tuduhan besar yang keluar dari orang-orang munafiqun, yang keluar dari ahlul bidah. Ibrahim bin Musa pernah ditanya, manil amiru bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar? Siapa orang yang al-amiru bil ma'ruf, yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Qala, Ibrahim bin Musa mengatakan, nahnuhum, kami yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kenapa? Naqulu, kami mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu kada, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'alu kada. Apa ini bukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar? Siapa yang mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, kerjakanlah oleh kalian? Siapa yang mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, jangan kalian melakukan ini? Siapa yang mengatakannya? Ahlul hadis. Luar biasa istinbatnya ulama ini. Orang kenal hadis ini, sabda Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siapa? Ahlul hadis.
Karena itu Ibrahim bin Musa dengan tegas mengatakan ketika ditanya, siapa orang yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar? Nahnuhum, kami yang memerintahkan yang ma'ruf. Walaupun tidak bersifat mutlak. Ini ingin menjelaskan tentang kemuliaan dan ketinggian dan kehormatan ahlul hadis dan ketinggian hadis itu sendiri. Karena di dalam hadis itulah ada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak mengetahuinya adalah ahlul hadis. Kepada siapa saudara bertanya tentang perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kepada ahlul hadis. Tidak mungkin saudara bertanya kepada yang bukan ahlul hadis. Kalau saudara bertanya kepada yang bukan ahlul hadis, maka akan keluar barangkali yang bukan sabda beliau tapi hadis-hadis batil. Barangkali akan keluar ra'yu, pikiran mereka semata, atau aqwalur rijal, pendapat-pendapat manusia. Para ulama mengatakan kalau bukan karena ahlul hadis maka akan lenyaplah Islam. Tadi telah saya jelaskan ahlul hadis Islam terdiri dari dua dasar hukum, ya, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian datang yang ketiga, al-ijma', perkataan sahabat. Hadis sebagai penafsir Al-Quran. Seseorang tidak akan paham tentang Al-Quran tanpa Sunnah. Perkataan sahabat termaktub dalam riwayat. Kalau tidak ada ahlul hadis akan lenyap ini. Berkata Sadaqah, yaqul kunna 'inda Hafs bin Ghiyath, kami pernah berada di sisi, yakni di majlis Hafs bin Ghiyath. Fajtama' alaihi an-nas, maka manusia berkumpul kepada beliau imam. Faqala Hafsun, maka berkata Hafs, laula anna Allah ja'ala al-harsa fi qulubi haula, yani talabatul ilm, la darasa hadha ash-sha'n. Luar biasa perkataan ini. Kalau sekiranya Allah tidak memasukkan ke hati mereka ini semangat, yani talabatul ilm, akan lenyap urusan ini agama ini. Kalau sekiranya saudara-saudara tidak ada perasaan cinta, Allah tidak masukkan ke dalam hati saudara-saudara semangat untuk hadir di majelis ilmu, maka akan lenyap sunnah khusus di negeri kita. Sehingga Hafs bin Ghiyath mengatakan, kalau Allah tidak masukkan semangat ilmiah ke dalam hati, sehingga Hafs bin Ghiyath mengatakan, kalau Allah tidak masukkan semangat ilmiah ke dalam hati-hati mereka ini, mereka tidak akan berkumpul kepada saya untuk mendengarkan hadis. Kalau tidak demikian, kalau terjadi seperti itu, la daras hadha asy-sya'n. Berkata Imam Abu Dawud, laula hadhihi al-'isabah lan darasa al-Islam, yani ashabul hadis alladzina yaktubuna al-athar. Kalau sekiranya tidak ada golongan ini,
maka akan lenyap Islam, yakni yang dimaksudlah ashabul hadis yang mencatat athar. Berkata Ibrahim bin Mughaffal yaqul sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari imam besar Amirul Mu'minin fil hadis yaqul, berkata Imam Bukhari, kunna thalathatun aw arba'ah ala babi Ali bin Abdullah. Kami, kata Imam Bukhari, ada 3 atau 4 orang berada di muka pintu Ali bin Abdullah mau dengarkan hadis. Di mana saja mereka, kadang-kadang bertemu, bicarakan hadis, kadang-kadang sambil berjalan, haddatsana, akhbarana, dan seterusnya, hadis. Maka Ali bin Abdullah al-Madini berkata kepada murid-muridnya, membawakan hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, inni la arju, saya berharap, anna ta'wila hadzal hadis antum, tafsir dari hadis inilah antum, Bukhari dan kawan-kawannya ini, ta'ifah al-mansurah, li'anna tujjar qad syagalu anfusahum bit-tijarah. Allahu akbar. Karena para pedagang telah disibukkan diri mereka oleh perdagangan mereka. Wa ahlus sin'ah qad syagalu anfusahum bis-sin'at. Para pekerja telah disibukkan diri mereka oleh pekerjaan. Wal muluk qad syagalu anfusahum bil mamlakah. Para raja telah disibukkan dengan kerajaannya. Wa antum tuhyuna sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu. Sedangkan kamu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catat oleh para a'immah, ashabul hadis. Masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya. Kamu sibuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam menuntut ilmu, bertahun menulis hadis, berkeliling negeri, sabar dalam kemiskinan, kefakiran. Kesabaran para ahlul hadis, perjalanan mereka yang amat menakjubkan, seperti yang dikatakan oleh guru mereka Ali bin Abdullah. Saya berharap bahwa Taifah Mansurah adalah kamu bertiga atau berempat ini. Karena orang yang belajar hadis tadinya itu banyak kumpul biasa di para a'immah. Maka mulai Allah menguji kesabaran. Satu hilang, dibersihkan sampai yang paling bersih. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Karena itu Bukhari mengatakan kami 3 atau 4 orang. Karena itu yang hidup, yang bangkit bisa dihitung dengan jari. Saya berharap antum, ini dijelaskan oleh para ulama, dikikis habis, dibersihkan, diuji kesabaran mereka menghidupkan sunnah Nabi, mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang sibuk dengan apa yang ada pada dia. Barangkali antum bertanya, lalu dari mana uangnya mereka makan? Mereka cari nafkah, sekedar untuk nafkah mereka. Kadang-kadang mencatat naskah lalu menjualnya. Kalau sekarang ini kita menulis kitab, para ulama menulis kitab lalu menjualnya, dia dapat nafkah untuk hidup dia. Kadang-kadang dia bekerja atau dapat waris lalu dia kumpulkan, dia untuk nafkahnya. Yahya bin Ma'in
mendapat harta waris yang banyak peninggalan ayahnya, diinfakkan untuk itu, talabatul ilm. Mereka tidak ada yang menadahkan tangan kepada manusia, mereka cukupkan. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, muhaddithul asr, muhaddithul asr, ahli hadis pada abad ini, mencari nafkah sekedar. Beliau punya keahlian waktu itu untuk mereferasi, membetulkan jam yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Dia buka tokonya dalam sehari, dalam sepekan hanya 2 kali. Iya, 2 kali kalau tidak salah, 2 kali, 2 hari, 2 hari, 2 hari pun tidak full dari pagi sampai sore, enggak. Dari pagi hanya beberapa jam, tutup, langsung mutolaah dan terus. Begitulah, kata beliau, sekedar untuk saya makan dan keluarga saya, dan saya kira ini saya cukup. Selebihnya mutolaah, membahas dan terus. Dia dalam seminggu hanya 2 kali, 2 kali, 2 hari buka tokonya, dan bukanya pun hanya beberapa jam, dapat nafkah, tutup, mutolaah, belajar. Begitulah ahlul hadis, yang mereka nanti akhirnya syekh menjadi imam ahlul hadis pada abad ini. Panjang cerita tentang hadis dan sangat menarik dan menyentuh hati dan membawa kita kepada kecintaan kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan menegakkan keikhlasan semata-mata untuk mencari wajah Allah tabaraka wa taala, dalam rangka takwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada waktu yang lain barangkali kita bisa melanjutkan pembahasan ini.